Selamat datang dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Saya, Junita Khairunnisa, diberi mandat oleh panitia akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Acara hari ini diselenggarakan tentunya dalam rangka menuju pesta Pemirama yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022. Tentunya dalam acara ini untuk mempertajam visi dan misi serta program dari kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Sebelum kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai debat pada acara hari ini. Perlu diketahui teman-teman semua, pada debat hari ini akan dibagi dalam 5 segmen. Segmen pertama adalah opening statement. Segmen kedua yaitu pertanyaan dari panelis. Segmen ketiga pertanyaan dari perwakilan mahasiswa. Segmen perempat pertanyaan untuk kandidat lain atau segmen sesi tanya jawab. Segmen kelima adalah closing statement atau penutupan. Coba. Namun sebelum memulai debat pada hari ini, saya mengingatkan kepada paslon untuk bisa menciptakan debat yang benar-benar konstruktif, benar-benar saling bersahabat. Dan saya tidak menyarankan untuk melakukan penyerangan secara personal dan sebagainya. Dan tentunya untuk para pendukung, dimohon untuk tetap kondusif agar acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk ke acara debat, saya akan membacakan peraturan serta tata tertib pada debat hari ini. Jadi, setiap segmen mempunyai tata cara atau peraturannya masing-masing. Untuk kedua paslon, mohon disimak tata tertibnya. Pertama, masing-masing pasangan calon akan memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi serta program kerja dengan durasi 15 menit. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Ketiga, waktu akan dimulai ketika paslon mulai berbicara. Saya ulangi kembali. Pertama, masing-masing pasangan calon akan memperkenalkan diri dan memaparkan visi misi serta program kerja dengan durasi 15 menit. Dua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Ketiga, waktu akan dimulai ketika paslon mulai berbicara. Untuk kedua paslon, bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, bisa ya. Baik, langsung saja saya kasih kepada nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi serta program. Akan diberi waktu selama 15 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, paslon nomor urut 1 bersama rekan saya dan juga wakil saya Abdul Latif, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan visi misi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa.
Langsung saja, visi misi kami untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Kami memiliki visi menjadikan BEM sebagai jalan untuk tercapainya visi misi Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Dan kami memiliki misi yang pertama, melatih mahasiswa agar menjadi calon pemimpin yang berbasis nilai-nilai syariat Islam. 2, memberikan pengarahan kepada mahasiswa agar menjadi kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional. 3, belajar bersama agar bisa melakukan review jurnal dan membuat karya ilmiah dengan baik. 4, memberikan pelatihan kepada mahasiswa agar bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan sopan, santun, serta menjunjung tinggi syariat Islam. Kemudian yang kelima, bersinergi dengan kelompok studi fakultas lain di Universitas Pelita Bangsa untuk belajar dan mengajar agar terciptanya mahasiswa yang 6, dan membantu dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu masih ada, apakah ada tambahan lagi paslon nomor urut 1? Apakah ada tambahan? Tidak ada. Cukup ya? Mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memajukan Fakultas Agama Islam. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengirama pada tahun ini. Dan ini merupakan sesi debat terbuka dari kami para paslon. Semoga rekan-rekan semua nanti bisa menyimak apa yang kami sampaikan dan bisa menangkap visi dan misi, kemudian tujuan kami dalam membangun BEM Fakultas Agama Islam tahun amanah 2022 dan 2023. Baik, mungkin hanya itu tambahan dari kami. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada nomor urut 1 telah memaparkan visi misinya secara tegas dan padat ya. Baik, selanjutnya saya kasih kepada paslon nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri serta memaparkan visi dan misi serta program kerja. Durasi 15 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kodimah apa langsung? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen, pada aktivis mahasiswa, pada panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Dan yang saya banggakan kepada teman-temanku sekalian. Baik, pada sore hari ini kita melaksanakan debat terbuka, dan untuk perkenalkan nama saya Syahrudin dari Ekonomi Syariah 2019
dan wakil saya yang bernama Kang Agustian. Ya, perkenalkan saya Agustian dari BKPI. Nah, visi saya adalah mewujudkan badan eksekutif mahasiswa berkarakter rabani yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, edukatif, solid, unggul dan dinamis dalam pergerakan mahasiswa berbasis dakwah dan intelektual untuk memberi perubahan yang lebih baik bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam. Adapun misi saya yang akan disampaikan oleh wakil saya yang bernama Kang Agustian. Dan saya terima kasih Kang Syahrudin. Ya. Untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan oleh ketua saya Kang Syahrudin, maka kami memiliki beberapa misi. Di antaranya yang pertama adalah membentuk struktur badan eksekutif mahasiswa yang kokoh bersyariat dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Yang kedua, mengembangkan sikap akhlakul karimah melalui pengembangan suasana religius. Yang ketiga, menumbuhkan kecintaan ilmu, mengaplikasikannya dalam kehidupan serta mengajarkannya. Yang keempat, membudayakan kedisiplinan, kesolidan, kepedulian, toleransi, dan keikhlasan. Dan yang kelima, membangun jiwa revolusi yang akan selalu berjuang menuju perubahan yang lebih baik. Itu diantara misi-misi kami untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan. Terima kasih Kang Agustian yang telah membacakan misi. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Waktu masih ada, apakah ada tambahan untuk paslon nomor urut 2? Yel-yelnya aja nih, buat yel-yel. Oke. Beriman dan bertakwa, berilmu dan beradab, bersama kita bisa. Sama kita bisa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Boleh tepuk tangan melalui emot atau jempol dari sini semua, dari aplikasi Zoom. Ini keren banget untuk paslon nomor 1 dan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Baik, kedua paslon telah memperkenalkan diri serta memaparkan visi dan misi serta program kerjanya. Tentunya segmen pertama sudah selesai. Sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita akan break terlebih dahulu selama 2 menit. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022.
Oke, baik teman-teman semua, apakah sudah bisa dimulai? Iya, bisa. Ya, bisa. Baik, kita mulai kembali ya. Baik, kembali lagi di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Di segmen kedua ini yaitu pertanyaan dari panelis, ya. Di panelis itu ada 3 dosen dari FAI yang akan bertanya kepada kedua paslon, yakni ada Ibu Listiani Ahmad, ada Pak Sakum, kemudian ada Pak Sarwo Edi. Sebelum itu, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib debat pada segmen kedua ini. Dimohon kepada kedua paslon untuk menyimak tata tertibnya. Pertama, panelis akan memberikan pertanyaan kepada kedua paslon, kemudian paslon menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 10 menit. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu akan dimulai ketika paslon mulai berbicara. Saya ulangi kembali. Panelis akan memberikan pertanyaan kepada kedua paslon, kemudian paslon menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 10 menit. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu akan dimulai ketika paslon mulai berbicara. Baik, langsung saja kita mulai. Pertanyaan panelis pertama dari Bapak Sakum. Kepada Bapak Sakum, silahkan memberikan pertanyaan kepada kedua paslon. Mohon kedua paslon untuk menyimak pertanyaan dari panelis ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf saya tidak on kamera karena sedang tidak memungkinkan. Pertanyaan saya yang pertama untuk kedua calon paslon nomor 1 ataupun nomor 2. Pertanyaan saya yang pertama untuk kedua calon adalah bagaimana kamu para paslon ini jika terpilih menjadi ketua BEM, bagaimana memperbaiki di setiap acara baik itu hima ataupun KC dalam hal disiplin waktu. Langkah-langkah apa sehingga terwujudnya setiap acara dilakukan dengan tepat waktu. Itu tolong dijawab untuk kedua paslon. Saya bertanya untuk paslon yang 1, yang khusus. Tadi dikatakan oleh paslon nomor 1, dalam misinya adalah tentang jurnal. Yang saya tanyakan bagaimana langkah-langkah konkretnya sehingga jurnal yang di misi itu terselenggara dengan baik. Lalu pertanyaan nomor 2 untuk paslon nomor 2. Tadi di misinya dinyatakan tentang revolusi. Kan saya tanyakan apa itu revolusi dan konkretnya dalam revolusi itu apa serta langkah-langkahnya. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, silakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih dari panelis Pak Sakum atas pertanyaannya. Baik, teman-teman semua dari kedua paslon, apakah sudah bisa menangkap pertanyaannya ya? Oke, baik, bisa. Oke, saya persilahkan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dari pertanyaan panelis. Waktunya 10 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya singkat tentang
bagaimana memperbaiki setiap acara hima atau kesai agar disiplin waktu. Langkah yang pertama akan diambil untuk memperbaiki kedisiplinan waktu ini ialah yang pertama kita akan dimajukan waktunya, sehingga misalkan acaranya itu misalkan jam 7, kita bilang jam setengah 7. Nah, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang akan dilaksanakan pada nantinya, dan juga akan ada perbaikan-perbaikan di setiap acara-acara, maupun itu hima ataupun kaisai ataupun yang lain. Nantinya juga akan lebih dikoordinasikan lagi, akan lebih didisiplinkan lagi waktunya agar terciptanya kedisiplinan tersebut. Nah, untuk selanjutnya wakil saya akan menambahkan, Kang Agustian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Syahrudin. Saya hanya sedikit menambahkan mengenai masalah kedisiplinan waktu. Ya, ini memang merupakan boleh dibilang kekurangan kita ya sebagai warga Indonesia ya, sampai akhirnya terbentuk sebuah image bahwa orang Indonesia itu mesti telat dalam masalah waktu. Nah, kalau yang sudah disebutkan tadi oleh Kang Syahrudin itu juga merupakan trik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memajukan waktu dari yang telah ditentukan. Seperti misalkan barusan ya, kita sebelum acara itu kan waktunya jam 2 lewat sedikit. Ya, sebenarnya kita panitia mungkin sudah dari awal berencana mulainya itu sekitar jam 3 begitu kan ya. Tapi disosialisasikannya itu lebih awal. Nah, itu merupakan trik yang bisa dilakukan. Tapi tentunya harus ada semacam perubahan. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang setelahnya ya, tentang revolusi. Mungkin ada kaitannya. Kita harus ada yang namanya perubahan. Kita tidak bisa seperti itu terus. Harus terus-terusan seperti itu. Masuk kelas telat, mengumpulkan tugas telat, sampai acara debat pun telat. Nah, itu harus ada apa namanya? perubahan dalam diri kita. Nah, langkah yang kita harus lakukan harus ada edukasi. Kita harus mengedukasi, memberikan apa namanya pengarahan ya kepada teman-teman kita, nasihat. Kita harus saling nasihat menasehati. Kita yang sudah bisa disiplin waktu, maka kita harus menasehati kepada yang kurang bisa berdisiplin waktu. Karena itu juga merupakan tugas kita. Dalam surat Al-Asr disebutkan kan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati supaya ada perubahan yang benar-benar terrealisasikan, tidak hanya sekedar omong kosong belaka gitu. Jadi penting adanya sebuah pengarahan kepada para mahasiswa yang masih membudayakan budaya yang kurang bagus ya, yaitu tidak disiplin waktu. Selanjutnya mungkin bisa juga kita memberikan aturan-aturan yang agak tegas ya, cukup tegas. Misal bagi yang telat maka ya tidak bisa masuk ke ruang kelas begitu kalau dalam ranah sekolah, dalam ranah perkuliahan. Kalau seperti acara kita Zoom meeting ya maka sudah nggak perlu, jangan dikasih kesempatan untuk bisa bergabung begitu. Kalau memang perlu aturan-aturan yang tegas. Tapi sebelumnya kita edukasi dulu. Sebelumnya harus kita kasih arahan dulu, pengarahan dulu
ini tuh nggak bagus, maka harus ada perubahan. Kita harus ada perubahan. Selanjutnya juga ada motivasi mungkin ya. Langkah yang perlu kita lakukan juga harus dikasih motivasi. Misalkan reward. Nah, bagi yang selalu disiplin waktu, maka nanti akan ada rewardnya. Bagi yang selalu telat, ya maka juga ada konsekuensinya. Begitu. Nah, itu mungkin diantara yang harus kita lakukan. Kurang lebihnya itu. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Oke, baik. Masih ada waktu 4 menit. Apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 2? Cukup insya Allah. Kang Syarudin mungkin mau menambahkan lagi? Kami sampaikan dari paslon 2. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, cukup. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Baik, selanjutnya adalah paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu durasi 10 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak dosen kita adalah tentang kedisiplinan. Sebagaimana yang telah disampaikan paslon nomor urut 2, saya setuju dengan paslon nomor urut 2, namun kita sedikit berbeda ya dengan paslon nomor urut 2. Kalau saya sangat menghargai sekali, meskipun Anda datang telat daripada tidak datang, karena kita itu di Fakultas Agama Islam, SDM-nya mayoritasnya orang yang kerja, pulang kerja, capek. Saya selalu berpositif thinking ya. Sometimes I can see. Saya tidak bisa melihat, terkadang saya tidak bisa melihat permasalahannya. Terkadang kita telat itu alasannya memang masuk akal. Satu, seperti yang tadi dibicarakan, kita datang akan diadakan acara debat kandidat. Maaf bang, saya baru pulang kerja. Oh iya, umur 30 menit. Alhamdulillah di umur 30 menit tepat waktu. Nah, kita positive thinking, dan saya apresiasi kepada kalian semua yang hadir di sini. Terima kasih. Meskipun telat, tapi untuk bisa disiplin. Kita ada perubahan, dan perubahannya ada di waktu saya. Silakan strategi untuk disiplin waktu. Baik, terima kasih kepada Ketua Asengsa. Paslon pertama, apakah ada? Hilang ya atau gimana ini? Iya, sepertinya kendala sinyal nih Kak Junita. Oke, kendala sinyal. Baik. Oke, untuk panelis pertama, jawabannya kami nyatakan sudah selesai dari pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke panelis kedua, yakni Ibu Listiani Ahmad, yakni yang pertanyaannya akan diwakili oleh saya. Tolong disimak pertanyaannya untuk nomor urut untuk kedua paslon gitu. Nanti untuk nomor urut 1 akan menyusul. Pertanyaannya adalah, ketika Anda sudah terpilih menjadi ketua BEM dan wakil BEM, bagaimana Anda mengakomodir kepentingan mahasiswa dari dua prodi yang berbeda? Tolong dijawab. Untuk waktunya 7 menit dimulai dari sekarang.
Baik, silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Listian. Itu pertanyaan ketika Anda sudah terpilih, bagaimana Anda mengkomodir kepentingan mahasiswa dari dua prodi yang berbeda. Yang pertama yang akan saya lihat tentang kepentingan kedua prodi tersebut, mana yang lebih harus diutamakan, atau KBKPI atau XR. Nah, selanjutnya akan ada diskusi yang lebih mendalam tentang menangani masalah tersebut agar yang mana yang harus lebih diutamakan. Untuk selanjutnya, Kang Agustian untuk menambahkan. Iya, ini untuk pertanyaan Bu Listian ya. Baik, bagaimana kita mengakomodir dari dua prodi yang berbeda? Yang pertama, kita sebagai BEM adalah sebuah organisasi yang kita itu menjadi payung di antara semua ormawa-ormawa yang ada. Maka kita harus menjadi paling tidak fasilitatornya mereka. Kita harus mengakomodir segala keperluan yang mereka butuhkan dari kegiatan-kegiatan yang mereka canangkan. Maka yang pertama kita lakukan adalah perlunya ada rapat kerja awal, ya. Jadi ketika nanti kita terpilih menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, maka kita akan lakukan rapat kerja awal untuk menyatukan visi misi kita, ya, untuk mengetahui apa saja program kerja kita. Sebagaimana kata Kang Syahrudin, ya kita akan lihat mana yang lebih prioritas untuk dilakukan, mana yang sekiranya bisa kita pending terlebih dahulu, misalkan begitu. Maka insya Allah kalau memang itu adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, maka kita akan dukung, kita akan sama-sama mewujudkannya. Ya, kita akan sama-sama untuk merealisasikannya. Adapun untuk masalah pendanaan, ya nanti insya Allah akan kita carikan solusinya bagaimana untuk bisa mengakomodir masalah tersebut. Nah, di antara program kerja kita juga paslon nomor 2 adalah membentuk Baitul Mal. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nanti Baitul Mal yang kita canangkan bisa nantinya memberikan akomodir kepada para ormawa dari dua prodi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah finansial. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Baik, untuk paslon nomor urut paslon nomor urut 2. Baik, untuk paslon nomor urut 1 sudah hadir ya? Oke. Saya ulangi ya pertanyaan dari Bu Listian, yakni ketika Anda sudah terpilih, bagaimana Anda mengakomodir kepentingan mahasiswa dari prodi yang berbeda di bawah FAI. Silakan, waktu durasi 7 menit ketika Anda mulai berbicara. Akomodir semua organisasi berbeda. Akomodir apa? Kegiatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengakomodir suatu kegiatan dengan prodi-prodi yang berbeda ya? Pertama, kita rekrut dari masing-masing prodi dan kita konsolidasikan tentang acara tersebut. Dan insya Allah kita mengadakan pengarahan secara bersama, sudah pengarahan di panitianya, baru kita pengarahan ke mahasiswa di prodi masing-masing dengan sopan dan santun. Mungkin dari wakil saya ada tambahan. Baik, tadi pertanyaan adalah menyatukan beberapa prodi atau dua prodi ini dalam satu kegiatan itu bagaimana cara mengakomodirnya. Yang pertama mungkin kita berikan kesempatan atau berikan mandat kepada humas, karena di strukturan BEM itu ada yang namanya humas atau di struktur yang lain juga ada humas. Nah kita maksimalkan kinerja dari humas itu. Ya, ini juga atas dasar atau atas arahan dari BEM sendiri. Nah, fungsi humas ini adalah supaya apa? Supaya informasi-informasi yang terkait acara, terkait program-program yang kita laksanakan bisa tersampaikan kepada yang lainnya, kepada lainnya. Nah, biasanya memang adanya perbedaan pendapat atau adanya ketidaksesuaian itu karena informasi yang belum tersampaikan dengan baik. Nah, kita maksimalkan informasinya tentunya lewat arahan dari BEM sendiri. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Kedua paslon sudah menjawabkan panelis yang pertama dan kedua. Selanjutnya pertanyaan panelis terakhir yang ketiga dari Bapak Sarwo Edi. Kepada Bapak Sarwo Edi, kami persilahkan. Ada di chat, Mbak. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik, pertanyaannya adalah salah satu misi Fakultas Agama Islam adalah mewujudkan Tridharma perguruan tinggi dengan nilai-nilai Islam. Bagaimanakah peran BEM FAI dalam mewujudkan misi tersebut di FAI? Oke, itu pertanyaannya. Saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menjawab dengan durasi 5 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peran dari BEM itu sendiri terkait Tridharma perguruan tinggi, kita niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, kita menjadi peran yang netral, tidak berat sebelah, dan kita harus tetap mengikuti syariat-syariat Islam. Terus peran kita adalah untuk menjadi wadah aspirasi mahasiswa lebih baik lagi dan menuju FAI yang berkualitas. Terus kita sering-sering mengadakan rapat untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Mungkin dari wakil saya ada tambahan. Baik, terima kasih. Fungsi dari BEM FAI terkait atau mengenai dengan Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu bahwa Tridharma perguruan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari unsur pendidikan, tentunya di dalam BEM itu sendiri ini merupakan ajang pendidikan bagi para mahasiswa dalam mengembangkan diri, mengembangkan potensi dia, mengembangkan minat dia, dan mengembangkan minat atau potensi dari mahasiswa yang lain, karena tadi disebutkan bahwa BEM itu sebagai wadah. Artinya mahasiswa yang lain itu adalah tanggung jawab kami, atau mahasiswa yang lain bisa mengutarakan apresiasinya, bisa memberi bisa mengembangkan minatnya melalui program-program yang kami adakan. Itu bisa kita katakan sebagai pendidikan. Kemudian penelitian dan pengembangan tadi di program kami atau di visi kami itu ada mengembangkan atau belajar bersama terkait jurnal. Itu bisa kita jadikan nanti ke depannya sebagai program-program kerja yang mana mahasiswa nanti bisa belajar bersama terkait. Kemudian dalam pengabdian masyarakat, nanti kita insya Allah akan adakan program-program terkait yang berhubungan dengan masyarakat, contohnya seperti sanlat, karena memang tahun kemarin juga sudah dilaksanakan. Kita insya Allah akan laksanakan kembali dengan mengadakan pembaruan-pembaruan dan jadikan sebagai acuan bahwa kita sudah atau kita berusaha dalam mewujudkan pengabdian terhadap masyarakat. Itu terima kasih bagi masukannya. Baik, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan untuk paslon nomor urut 2. Bisa diulangi Kak pertanyaannya Kak? Mohon maaf tadi sinyalnya. Ulangi kembali pertanyaannya. Salah satu misi Fakultas Agama Islam adalah mewujudkan Tridharma, perguruan tinggi dengan nilai-nilai Islam. Bagaimanakah peran BEM FAI mewujudkan misi tersebut di FAI? Silakan untuk menjawabnya, durasi 5 menit. Oke, baik. Untuk menjalankan misi daripada fakultas itu sendiri untuk menjunjung Tridharma yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yaitu yang pertama visi, misi, dan program kerja unggulan itu, program kerja kita itu harus selaras. Nah, di sini visi saya dan misi saya itu memang selaras dengan fakultas itu sendiri untuk menjunjung Tridharma, dan juga tentang program kinerja saya memang di sini memang ada Baitul Mal yang nantinya fungsinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Dan juga memang saya sudah pernah katakan bahwa FAI itu sendiri misi dan visi dan misi FAI itu sendiri memang sudah sejalannya dengan visi misi kami, yaitu paslon nomor 2, serta kinerja program kerja yang sudah kami buat memang sudah sejalan dengan FAI itu sendiri. Nah, untuk kawan-kawan jika ingin melihat secara langsung, ingin merasakan kinerja kami langsung, maka pilihlah kami selaku paslon nomor 2. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada wakil saya untuk menambahkan. Ya, terima kasih Kang Syahrudin. Mengenai Tridharma perguruan tinggi ya, yang kita ketahui di sana ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Di dalam pertanyaan tersebut
ditambahi dengan nilai-nilai keislaman. Ya, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Kang Syahrudin, bahwa itu semua insya Allah sudah terkandung di dalam visi misi kami sebagai paslon nomor 2. Di antaranya adalah misi kami membentuk struktur badan eksekutif mahasiswa yang kokoh bersyariat. Ya, maka ini merupakan nilai-nilai keislaman. Kokoh bersyariat di dalam mewujudkan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Maka Al-Quran dan Sunnah kita jadikan landasan utama. Selanjutnya kita juga mengembangkan sikap akhlakul karimah. Nah, ini juga tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Misi kami yang ketiga adalah menumbuhkan kecintaan ilmu. Nah, ini sangat erat juga kaitannya dengan pendidikan, dengan penelitian dan pengabdian. Mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ini merupakan sebuah amal. Jadi ketika kita berilmu, maka kita beramal serta mengajarkannya. Nah, ini merupakan implementasi dari dakwah, pengabdian kepada masyarakat. Jadi di dalam misi kami sebenarnya sudah terkandung semua hal-hal tersebut dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ya hampir mirip-mirip seperti apa yang telah dijelaskan oleh paslon nomor 1. Ya, apa yang menjadi tujuan dari paslon nomor 1 pun ya insya Allah juga akan kita lakukan. Ya, di antaranya ketika kita ingin mewujudkan pendidikan yang bernilai dengan nilai-nilai keislaman, ya maka kita akan mewujudkan sebuah suasana belajar, ya proses pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi kita sebagai mahasiswa yang tidak lepas dari nilai-nilai keislaman tadi. Nah, kemudian juga kita akan lakukan penelitian-penelitian ya karena perlu, penting, sehingga kita bisa terus membuat sebuah karya yang mana nantinya karya tersebut bisa kita realisasikan di dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Insya Allah sekali lagi visi misi kami sudah sangat sesuai dengan visi misi Fakultas Agama Islam dan sudah sangat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah menjadi visi misi kami bisa nantinya bisa kita wujudkan bersama setelah pemilihan nanti insya Allah. Seperti itu, barakallahu fikum. Oke, baik, terima kasih kepada dua paslon yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis kita pada hari ini. Oke, untuk itu ini baru pemanasan ya teman-teman semua, masih ada segmen 3, 4, dan 5. Nah, jadi ini baru pemanasan ya, nanti tentunya akan lebih seru dan lebih menarik lagi. Tentunya kita break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Kita break dulu ya teman-teman, selama 1 menit. Tetap semangat paslon 1 dan paslon 2. Siapa? Terima kasih Pak supportnya. Yeay, semangat. Semangat. Demi kemajuan Fakultas Agama Islam. Baik teman-teman semua,
kita bisa mulai kembali. Baik, kita mulai kembali ya teman-teman semua. Baik, kembali lagi di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Kita masuk ke segmen ketiga. Segmen ketiga ini adalah pertanyaan wakilan dari mahasiswa. Oke, tadi sudah ada yang angkat tangan dari alumni Universitas Pelita Bangsa dan juga nanti ada mahasiswa satu orang bertanya ya. Siapapun itu, silakan orang bertanya. Sebelum itu, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib pada segmen ketiga ini. Mohon disimak untuk kedua paslon. Yang pertama adalah perwakilan mahasiswa akan memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon, kemudian paslon menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 3 menit. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Saya ulangi kembali. 1. Perwakilan mahasiswa akan memberikan pertanyaan kepada kedua paslon menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 3 menit. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan paslon lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu akan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Kedua paslon bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, baik. Silakan kepada Pak Ismamudi yang ingin bertanya kepada kedua paslon kita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya diizinkan untuk bertanya berapa pertanyaan? Ada maksimal? Cukup 2 saja, Kak. Oke, 2 ya. Baik, saya tidak akan bertanya hal yang berkaitan dengan operasional kampus, dalam artian hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar teman-teman, karena memang itu sudah ditanyakan oleh panelis tadi. Saya ingin menanyakan terkait wawasan update teman-teman terkait perkembangan zaman. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, teman-teman, kita berada di era disrupsi. Kita sekarang menikmati dunia virtual. Saat ini kita menggunakan Zoom, tapi percayalah, nggak sampai 5 tahun lah, 3. Cuman bisa dibilang 5 sampai 10 tahun ke depan, yang namanya Zoom yang teman-teman pakai sekarang ini akan menjadi hal yang kuno di 5 sampai 10 tahun ke depan. Oke, itu intro dari saya. Kedua, lanjut ke pertanyaan. Pertama, saya ingin menanyakan ke masing-masing paslon, sejauh mana update teman-teman terkait perkembangan teknologi, 1 terkait metaverse, 2 terkait cryptocurrency. Pertanyaan kedua, bagaimana teman-teman bisa mengakselerasi antara kecepatan pertumbuhan teknologi, dan itu bisa membawa dampak positif bagi ekonomi syariah. Oke, cukup. Itu 2 pertanyaan saya.
Perlu saya ulang? Oke, mungkin bisa diulang Kak sekali lagi. Mohon maaf. Ulang, Kak. Baik, pertanyaan pertama terkait update wawasan teman-teman terkait sekarang. Ini pertama terkait teknologi ya. Sejauh mana teman-teman sudah mengupgrade pengetahuan teman-teman terkait metaverse dan cryptocurrency. Kedua, bagaimana teman-teman bisa mengakselerasi percepatan perkembangan teknologi untuk perkembangan ekonomi Islam yang lebih baik. Clue dari saya itu karena saya sempat sampaikan di awal, akselerasi percepatan teknologi ini yang bisa kita manfaatkan untuk belajar mengajar, Zoom 5-10 tahun ke depan itu akan menjadi hal yang kuno. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas Oh ya, pertanyaannya. mohon maaf, saya notif bukan hanya untuk perkembangan ekonomi syariah, karena ini BEM mencakup BKPI juga, secara general ya, baik itu ekonomi syariah maupun untuk pendidikan di BKPI. Oke. Baik, terima kasih Kak Islamudi atas pertanyaannya ke kedua paslon. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Kak Islamudi. Durasi waktu 3 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan paslon nomor urut 2. Sekali lagi, silakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari perwakilan mahasiswa. Baik. Saya akan menjawab pertanyaannya walaupun tidak lengkap, tapi saya akan bisa menjawab sepengetahuan saya. Jadi tentang metaverse itu sendiri ya adalah sebuah konsep masa depan dalam dunia teknologi. Kalau dikaitkan dalam Zoom sendiri memang akan jauh berbeda ya dengan Zoom yang sekarang kita gunakan ataupun metaverse yang akan kita rasakan di beberapa tahun kemudian. Nah, kenapa disebut juga Zoom ini akan menjadi ketinggalan? Nah, memang dunia tersebut, dunia digital, memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang itu akan terjadi. Karena memang perencanaan yang memang sudah matang dan juga dibarengi dengan pelaksanaan, itu semuanya akan bisa terjadi. Makanya ada sebuah tentang kemajuan syariah itu sendiri, yaitu bisa dibarengi dengan teknologi pengenalan yang berupa media sosial. Dan juga kita bisa memodifikasinya dengan berbagai macam cara dengan menggunakan teknologi seperti kita nge-vlog ataupun yang lainnya agar
bisa menjelaskan, memaparkan lewat teknologi dunia maya tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada wakil saya untuk menjelaskan, menambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kang Syahruddin mengenai pertanyaan tentang perkembangan teknologi ya, tentang metaverse. Saya pernah dengar, namun jujur saya sendiri kurang update tentang hal tersebut. Yang jelas teknologi perkembangan selalu akan berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita sebagai seorang muslim ya tentunya sikap kita yang pertama adalah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, kalau saya sih tidak terlalu tidak terlalu detail dalam menyikapinya, karena menurut saya jika memang itu ada, itu kan baru rencana ya. Kalau Zoom sendiri, kita sekarang ini adalah yang paling efektif adalah Zoom. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan Zoom sudah tidak lagi bermanfaat. Ya tidak mengapa, maka kita ikuti perkembangan zaman yang ada. Kita manfaatkan. Kita sebagai seorang muslim memanfaatkannya untuk kepentingan akhirat kita. Nah, seperti itu. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar tentang itu karena saya sendiri jujur kurang update mengenai masalah itu. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, saya serahkan ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Durasi 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama terkait tentang metaverse dan dari cryptocurrency. Metaverse yang saya ketahui itu adalah koin baru dari cryptocurrency dan itu lebih untung daripada Bitcoin. Dulu tahun 2019 Bitcoin sempat anjlok hingga mencapai 72 juta. Sekarang harga Bitcoin sudah di atas 200 juta. Mungkin jika kita dulu membeli 0,00 sekian Bitcoin, pada tahun ini mungkin kita sudah jadi kaya raya. Nah, itulah perkembangan digital. Itu hanya intronya saja. Mungkin secara detailnya, cryptocurrency itu adalah mata uang yang diakui di komunitas kripto tersebut. Jadi kripto kita bisa temukan di Forex, Indodax, terus Binomo, dan broker-broker yang lainnya. Di situ kita bisa trading. Ada yang pernah trading. Nah, kita bisa trading dengan menggunakan teknik trading sehingga kita bisa menghasilkan keuntungan dari uang digital. Bahkan kita bisa investasi di situ. Namun saya wanti-wanti ya, untuk cryptocurrency itu beresiko tinggi. Mungkin untuk jawaban yang kedua dipersilakan kepada Abdullah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Kang Ismail terkait akselerasi tugas dalam perkembangan teknologi untuk memajukan ekonomi syariah dan juga PKPI tadi ya secara general ya. Nah, tentunya dengan adanya perkembangan teknologi ini harusnya bisa berbanding lurus dengan kemudahan kita dalam mengerjakan tugas, dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ya, salah satu contohnya ketika adanya tugas dari dosen, kita bisa lebih cepat mengakses informasi-informasi, kita bisa lebih
efektif, efisien dalam waktu, dalam tepat atau tidak dalam tepatnya kita mengambil informasi dari internet, itu dari digital. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya seperti tugas-tugas yang memang membutuhkan waktu lama itu bisa diefektifkan dan diefisiensikan waktunya, seperti itu. Ini tentunya bisa menunjang akselerasi atau bisa berbanding lurus ketika teknologinya berkembang, seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari perwakilan mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya dari perwakilan mahasiswa, satu orang lagi. Apakah ada yang Saya ingin izin bertanya, Mbak. Tadi saya udah chat di... Oh, sudah. Oh, mau silakan aja, Pak. Langsung di sini aja. Iya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Budi dari DKPI. Saya mau bertanya pada kedua pasangan ya. Pertanyaan saya adalah jika teman-teman terpilih jadi BEM, jadi ketua dan wakil ketua, bagaimana tanggapannya terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Kayak terakhir kita tahu ada peraturan yang diturunkan oleh Kemendikbudristek tentang tindak kekerasan seksual di dunia pendidikan tinggi. Itu kan ada poin-poin yang di sana itu secara tidak langsung seperti melegalkan seksual di perguruan tinggi. Bahkan seandainya pihak perguruan tinggi tidak menjalankan itu, bisa kena sanksi. Nah, bagaimana partisipasi dari teman-teman jika nanti terpilih itu merespon dari peraturan-peraturan yang nggak sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Durasi selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Pak Budi ya telah memberikan pertanyaan terkait bagaimana pendapat kita atau tanggapan kita terkait kebijakan pemerintah yang sepertinya lebih condong melegalkan kegiatan-kegiatan dalam arah pelecehan seksual. Nah, tentunya meskipun memang itu jadi peraturan pemerintah, kita sebagai BEM itu akan memfilter kira-kira mana peraturan-peraturan yang cocok atau sesuai dengan mahasiswa atau dengan kita sebagai murid yang menuntut hak atau kewajiban kita di universitas. Nah, kalau memang nantinya ada tuntutan dari pemerintah, nah kita akan coba memberikan solusi dengan memberikan pendapat kami terkait kebijakan-kebijakan yang memang ini tidak sesuai dengan yang sedang tidak sesuai dengan karakter kita atau tidak sesuai dengan mahasiswa. Itu bisa dibicarakan dengan fakultas, karena yang kita dukung, yang kita dukung itu adalah visi misi dari FAI-nya. Ya, kira-kira mana visi misi yang memang sesuai dengan kira-kira mana kebijakan yang sesuai dengan visi misi, mana kebijakan yang tidak sesuai dengan visi misi dari FAI. Ya, pasti dari kedua ini ada, kalau misalkan ada perbedaan, kita bisa ajukan pembahasannya, baik itu dalam lingkungan universitas ataupun dalam lingkungan fakultas seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Durasi waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, untuk pertanyaan kali ini akan saya serahkan kepada wakil saya dan nanti saya yang akan menambahkan. Kepada Kang Agustian, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Syahrudin. Em, untuk pertanyaan Mas Budi mengenai tanggapan peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kami sepakat ya dengan paslon nomor 1, langkah-langkah yang diambil sebagaimana yang telah dipaparkan. Ini kaitannya dengan dakwah ya, dengan dakwah. Maka yang kita tahu dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Namun yang perlu kita ketahui di dalam berdakwah, maka di sana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita lihat sebagai apa kita, kemudian seberapa besar kapasitas yang kita miliki. Jangan kita berdakwah ingin melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik tanpa diimbangi dengan hal-hal yang barusan saya sebutkan. Karena di dalam berdakwah kita juga dituntut untuk sabar ya. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan oleh paslon nomor 1 lakukan, maka saya tambahi kita juga harus sabar dalam menyikapi peraturan tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di zaman fitnah, hidup di akhir zaman. Ya, maka kita bersabar. Kalau bisa kita rubah, ya kita bisa rubah dengan tangan kita, ya silakan. Fal yughayyirhu biyadih. Fa illam tastati, tapi dilanjutkan di dalam sabda Nabi, fa illam tastati fa bilisani. Jika kita tidak bisa rubah kemungkaran tersebut, ya karena kapasitas kita hanya sebagai mahasiswa, ya kita lakukan dengan apa yang kita bisa mampu dengan lisan kita. Fa illam tastati, jika kita tidak mampu juga, ya fa biqalbi, maka kita ingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman. Begitu di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi kami paslon kedua sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh paslon 1. Kita tambahi, yaitu kita harus sabar di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan dari perwakilan mahasiswa. Oke, pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari perwakilan mahasiswa FAI sudah terjawab. Selanjutnya adalah kita masuk ke segmen keempat. Segmen ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, di mana ini adalah segmen sesi tanya jawab. Nanti setiap paslon akan melemparkan pertanyaan kepada paslon lain, kemudian paslon tersebut menjawab, dan paslon yang memberikan pertanyaan akan menanggapi dari jawaban paslon tersebut. Tapi tentunya kita akan break terlebih dahulu selama 1 menit, tentunya jangan kemana-mana, tetap di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022.
Oke, baik. Kita bisa mulai kembali ya. Oke, balik lagi kembali di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Akhirnya sekarang kita masuki segmen keempat, yakni segmen ini adalah sesi tanya jawab, di mana paslon akan melemparkan pertanyaan kepada paslon lain, kemudian paslon tersebut akan menjawab pertanyaan, dan paslon yang memberi pertanyaan akan menanggapi jawaban dari paslon tersebut. Oke. Untuk itu, saya akan membacakan peraturan serta tata tertib debat di segmen keempat ini. Mohon disimak tata tertibnya. Pertama, pertanyaan disampaikan secara langsung oleh pasangan calon untuk pasangan calon lain. Kedua, masing-masing paslon diberi waktu 3 menit untuk memberikan pertanyaan. Kemudian 5 menit untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi kembali 3 menit dari pertanyaan yang telah disampaikan secara bergantian. Saya ulangi kembali, pertanyaan disampaikan secara langsung oleh pasangan calon untuk pasangan calon lain. Kedua, masing-masing paslon diberikan waktu 3 menit untuk memberikan pertanyaan, 5 menit untuk menjawab pertanyaan, dan menanggapi jawaban tersebut selama 5 menit yang telah disampaikan secara bergantian. Baik, bisa dipahami? Siap, bisa. Ya, insyaallah. Oke, baik. Selanjutnya selanjutnya dimulai dari paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Oke. Untuk paslon nomor urut 2 akan dimulai waktunya 3 menit ketika Anda berbicara. Baik, saya dari paslon 2 ingin bertanya kepada paslon 1. Jika didesak oleh kepentingan kampus dan itu merugikan kepentingan mahasiswa, bagaimana sikap BEM? Apakah tetap mengikuti aturan kampus atau membela mahasiswa yang bertentangan dengan kampus? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, apakah paslon nomor urut 1 bisa memahami? Saya bisa memahami, boleh izin menjawab. Oke, silakan. Oke, untuk paslon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 5 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih kepada Kang Syahrudin, rekan yang berkualitas, dan kita insya Allah saling support ya. Sebenarnya ini adalah pertanyaannya sedikit menjebak ya. Namun kita analogikan saja begini ya. Pertanyaan ini sama saja dengan jika Anda punya 2 anak yang manakah yang akan Anda pilih? Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Maka di sini sama aja kalau di agama Islam, Allah dan Rasul pilih yang mana? Nah, ya, maka dari itu kita tidak boleh tidak boleh memecah belah antara BEM dan kampus. Namun kita lebih tetap bersatu. Kalau misalkan kita mahasiswa tidak berlaku adil dengan kampus, maka tidak akan ada kampus. Mahasiswa tidak akan lulus jika kampusnya ditutup. Dan kampus tidak akan ada kampus jika tidak ada mahasiswanya. Kurang lebih seperti itu. Namun, jika kita ada desakan dari kampus, kami akan coba mewadahi dan mengadakan musyawarah. Nah, karena kami itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, maka kami membela mahasiswa, bukan membela kampus ya. Tapi jika mahasiswanya salah, apakah kita harus membela? Iya, seperti itu kurang lebih jawabannya. Dan aturan kampus itu mutlak ya, tidak bisa diganggu-gugat.
Tapi jika aturan kampus memberatkan mahasiswa, mari kita berdiskusi bersama ormas-ormas lain untuk mencari titik terangnya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tambahan dari waktu saya. Baik, kita lihat lagi dari visi kami, yaitu melaksanakan atau memberikan dukungan terhadap visi misi FAI. Nah, kita lihat yang kita dukung ini adalah visi misi FAI-nya, bukan kampusnya atau bukan secara personalnya. Ya, yang namanya badan hukum atau yang namanya universitas pasti ada orang-orang atau personal di dalamnya, ada oknum lah ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin peraturan-peraturan yang seperti ini keluar dari beberapa oknum yang memang tidak sesuai dengan visi misi dari kampus atau dengan visi misi dari ruang lingkup, kalau ruang lingkupnya fakultas itu. Nah, yang kita dukung adalah visi misi dari fakultasnya, bukan secara personalnya. Ya, kalau memang peraturan atau kebijakan dari kampus itu tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa atau memberatkan mahasiswa, dan tentunya inilah peran kita sebagai BEM untuk menengahi hal itu, karena kita adalah wadah yang mana kita menampung aspirasi dari mahasiswa, kita sampaikan kepada universitas ataupun fakultas, di mana kebijakan yang sudah dikeluarkan itu tidak sesuai atau tidak atau memberatkan dari mahasiswa seperti itu. Nah, kita lihat lagi, sebelum kita melakukan tindakan, kita juga harus ada yang namanya tabayun. Kira-kira kebijakan ini memang benar-benar memberatkan mahasiswa atau hanya sebagai alasan mahasiswa saja tidak mau mengikuti kebijakan tersebut dengan alasan memberatkan. Padahal kalau misalkan kita tabayun, ternyata kebijakan tersebut tidak terlalu memberatkan mahasiswa atau yang merasa keberatannya hanya 1-2 orang. Nah, langkah kita adalah tadi melakukan diskusi atau melakukan melakukan diskusi, baik itu diskusi secara forum yang internal ataupun kita bisa yang cakupannya lebih luas. Kita bisa undang dari pihak dosen, dari pihak kampus atau pihak fakultas dengan mahasiswa yang kira-kira dia paling vokal merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut. Gitu. Kita adakan musyawarah, kita adakan diskusi. Nah, kita tabayun dulu sebelum kita melakukan kebijakan yang harus kita laksanakan seperti itu. Terima kasih, mungkin dari kami seperti itu. Baik, oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 telah menjawab. Selanjutnya saya serahkan lagi kembali kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Durasi dengan waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Nah, tadi kan saya mendengar ada oknum di dalamnya ketika perbedaan antara pendapat antara kampus dengan mahasiswa, ada oknum di dalamnya. Nah, bagaimana sikap BEM itu sendiri untuk menyelidiki atau mengetahui orang-orang di dalamnya? Terima kasih. Mungkin Kang Agustiana menambahkan. Iya, apa yang sudah dijelaskan oleh paslon nomor 1 ya, mengenai langkah-langkahnya, kemudian jawabannya ya, itu insya Allah sudah sesuai ya, dan kita sepakat dengan jawaban tersebut ya, yaitu musyawarah ya tentunya, karena kita sebagai seorang muslim ya, kita kedepankan musyawarah. Namun itu tadi ada pertanyaan dari Kang Syahrudin, bagaimana kita mengetahui dengan pasti ketika ada hal-hal yang disebutkan. Itu mungkin dari kami. Oke, masih ada waktu untuk menanggapi ini, menanggapi aja ya. Oke, ada masih waktu? Sudah.
Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang telah menanggapi dan memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya yakni saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu atau durasinya selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini pertanyaan atau menanggapi yang tadi? Mohon maaf. Pertanyaan. Sebenarnya tadi menanggapi ya. Tadi saya kan sudah bilang di peraturan awal bahwasannya pertanyaan, kemudian dijawab, kemudian menanggapi. Oke. Silakan nomor paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Tenang aja. Baik, untuk paslon nomor urut 2, kami ingin bertanya, apa yang kalian lakukan jika suatu saat terpilih jadi ketua BEM? Dan target utama ketua BEM dalam memimpin selama masa-masa kepengurusan berakhir. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa yang Anda lakukan jika terpilih menjadi ketua BEM dan apa target utama selama masa kepengurusan berakhir? Target utamanya nih, jadi istilahnya proker utama. Oke, cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, saya serahkan ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Durasi menjawab selama 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Jika kami terpilih nantinya menjadi Ketua BEM Fakultas Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, kami akan menjalankan program kerja kami yang berkolaborasi dengan ormawa-ormawa, rapat kinerja awal, pengajian rutin, membentuk Baitul Mal, SWA, sharing with alumni. Tapi yang lebih kami kedepankan memang itu kepada bukan maksudnya program yang unggulan kami ini yaitu Baitul Mal itu sendiri, karena memang Baitul Mal ini nantinya memang memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa peranan mahasiswa akan lebih terlihat ketika kita membentuk Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, yaitu memberikan seperti santunan anak yatim ataupun korban alam, korban bencana alam, dan juga program-program kerja kami juga akan selaras ya dengan apa yang visi misi yang ada di fakultas itu sendiri, dan juga insya Allah kami akan menjalankan program yang sudah kami buat, dan nantinya akan ada sebuah diskusi mengenai program kinerja lanjut ataupun program-program yang baru yang memang harus dikerjakan. Untuk penambahan, Kang Agustian, saya persilahkan. Baik, untuk tambahannya, apa yang akan kita lakukan ketika kita terpilih menjadi ketua dan wakil BEM Fakultas Agama Islam, maka yang akan kita lakukan adalah mengupayakan untuk amanah dan tanggung jawab, ya, itu yang menjadi prioritas kita, karena menurut kami ini bukanlah jabatan yang dapat dibanggakan, akan tetapi ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian apa target utama kita ketika memimpin selama masa kepengurusan? Maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh ketua saya, Kang Syahrudin, ya, kita akan berusaha untuk merealisasikan program kerja yang sudah kita canangkan. Kita akan berupaya agar itu bisa dapat terrealisasi dan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya saya serahkan ke paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Silakan durasi waktu 5 menit untuk menanggapinya, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi sudah disampaikan bahwa program unggulannya adalah Baitul Mal. Ini mungkin program yang sangat baik atau sangat bagus sekali, di mana memang dalam sebuah organisasi pendanaan itu sangat penting. Salah satunya mungkin realisasinya adalah adanya Baitul Mal. Nah, tetapi Baitul Mal itu sendiri tentunya pasti ada kelemahan. Salah satunya adalah sumber dananya. Sumber dananya dari mana? Pasti pertanyaan dari mahasiswa ataupun yang lainnya. Strategi untuk mendapatkan sumber dana itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan dari mahasiswa itu sendiri iurannya itu mungkin bukan hanya 1-2, tapi banyak. Dari bayaran kuliahnya, kemudian mahasiswa di sini juga tentunya tidak hanya satu organisasi, tapi ada beberapa organisasi, karena menurut ADART yang sudah kita bahas di HIMA, kemudian ada ADART yang di BEM juga, ada pasal yang menentukan kita boleh mengikuti beberapa organisasi atau kita bisa rangkap jabatan. Artinya apa? Mahasiswa di sini karena memang kita ruang lingkupnya di fakultas tentunya mahasiswanya tidak banyak. Nah, dan yang aktif pun mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya beberapa mahasiswa yang akan jabatan. Artinya, ketika kita memberatkan biaya terhadap mahasiswa, apakah itu menjadi solusi? Karena mahasiswa tidak hanya 1-2 tanggung jawabnya terhadap iuran seperti itu. Itu tanggapan dari kami terkait Baitul Mal. Terima kasih, mungkin dari Kang Saiful. Dari saya, lanjut, mohon maaf. Oke, silakan paslon nomor 1. Ada dari saya mungkin sudah cukup karena jawaban Kang Latif sudah mewakili. Oke, baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu atau jempol atau emoticon apapun pada kedua paslon ini ya, sebagai bentuk apresiasi kita kepada pasangan calon ini ya, kepada paslon ini. Tentunya dari pertanyaan atau dari jawaban ini tentunya menjadikan kita lebih baik lagi menuju BEM lebih baik lagi ke depannya, menuju BEM lebih progresif lagi ke depannya. Untuk itu ada closing statement terakhir, tapi nanti di akhir setelah kita break, tentunya jangan kemana-mana, tetap di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Baik, kita mulai kembali ya, rekan-rekan semua. Baik, kita mulai kembali.
Baik, kembali lagi di acara debat calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022. Ini adalah segmen terakhir, segmen kelima adalah closing statement. Jadi masing-masing pasangan calon bisa mempertegas visi dan misi serta program masing-masing. Kemudian untuk mengajak para mahasiswa untuk memilih atau menggunakan hak pilihnya di Pesta Pemirama pada tanggal 16 Januari 2022. Untuk itu saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk closing statement-nya dengan durasi 3 menit. Untuk waktu dimulai ketika Anda berbicara. Mohon maaf Kak, gimana tadi soalnya jaringannya nggak ngeleng. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Jadi ini segmen terakhir, yakni closing statement. Jadi setiap paslon, masing-masing paslon bisa mempertegas lagi visi, misi, serta program masing-masing. Kemudian untuk mengajak para mahasiswa untuk memilih atau menggunakan hak pilihnya pada Pesta Pemirama pada tanggal 16 Januari 2022. Untuk itu, silakan pada paslon nomor urut 2 dengan memaparkan kembali dengan waktu durasi 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak kepada para mahasiswa baik XR maupun BKPI. Kami mempunyai visi misi memang sejalan dengan FAI itu sendiri dan juga proker-proker yang kami canangkan memang selalu selaras dengan FAI itu sendiri. Nantinya memang akan ada proker yang memang seharusnya kita jalankan, harus kita realisasikan. Maka dari itu saya mengajak kepada para mahasiswa maupun mahasiswi, pilihlah kami paslon nomor 1, paslon nomor 2 untuk menjadi ketua BEM dan juga selanjutnya Kang Agustian ingin menambahkan. Ya, pada rekan-rekan semua, para dosen yang kami hormati dan juga teman-teman mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami ya mencalonkan diri tidak lain semata-mata hanya untuk mengabdi dan berkontribusi bagi kampus. Jujur ya, kami sangat mencintai Universitas Pelita Bangsa, terkhusus Fakultas Agama Islam. Meskipun awalnya ya saya pribadi saya akui UPB bukanlah pilihan pertama saya untuk berkuliah awalnya, namun saya sama sekali tidak menyesal menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Maka untuk menjadikan rasa cinta itu semakin besar, perlu ada yang namanya perjuangan. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Sekali lagi saya katakan, ini bukan soal jabatan, ini bukan hanya sekedar jabatan maupun kekuasaan, namun ini adalah amanah dan tanggung jawab, ya, amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dalam pengabdian dan kontribusi serta peran yang kami berikan, mari kita wujudkan bersama, ya, beriman dan bertakwa, berilmu dan beradab, bersama kita bisa, insya Allah. Bersama kita. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 setelah closing statement-nya. Selanjutnya saya berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk closing statement-nya. Durasi waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai calon generasi penerus dalam kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa periode 2022-2023 sangat mengedepankan nilai-nilai keislaman, kekeluargaan sehingga dapat melakukan segala kegiatan yang akan kami jalankan dengan sistem kebersamaan dan lebih efektif. Oleh karena itu,
kami menyadari kualitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh jiwa profesionalisme dan sifat loyalitas dari seluruh anggotanya maupun elemen yang terlibat. Landasan kekeluargaan, profesionalisme dan loyalitas kerja yang kuat inilah yang selalu menuntut kami untuk menghadirkan inspirasi, di mana inovasi adalah prioritas pergerakan aksi untuk semua masyarakat kampus, lingkungan sekitar, dan abdi untuk negara tercinta Indonesia. Silakan Kang Latif. Baik, kami pertegas kembali bahwa kami di sini sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas itu sebagai wadah di mana mahasiswa bisa memberikan apresiasi, bisa menyalurkan minat mahasiswa terkait apa-apa yang menjadi potensi dari mahasiswa. Nah, makanya dari itu kami sudah paparkan visi misi kami. Insya Allah visi misi kami sesuai dengan visi misi dari Fakultas Agama Islam. Insya Allah kita kedepannya akan sesuai program-program kerja kita dengan apa yang menjadi tujuan dari Fakultas Agama Islam. Untuk itu kami mengajak kepada rekan-rekan semua untuk memberikan suaranya, karena di sini kami hanya sebagai motor atau hanya sebagai penggerak saja. Nah, untuk itu kami mengajak kepada rekan-rekan semua untuk menyalurkan hak suaranya untuk memilih pasangan-pasangan calon dari paslon 1 ataupun paslon nomor 2 setelah tadi rekan-rekan semua telah melihat penyampaian visi misi, kemudian program kerja yang sudah kita paparkan. Insya Allah ada 2 kata yang kita tanamkan terkait atau mengenai program kerja dan juga insya Allah yang akan kita kedepankan nantinya, yakni amanah berkualitas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, amanah dan berkualitas. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Baik, teman-teman semua bisa on cam, bisa munculkan wajahnya. Kita berikan tepuk tangan atau jempol atau emoticon apapun yang ada di Zoom sebagai bentuk apresiasi kita kepada kedua paslon ini ya. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, siapapun nanti yang menjadi ketua dan wakil ketua di BEM Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa tahun 2022, tentunya diharapkan bisa mengemban amanah dan tentunya menjadikan BEM FAI ini maju terus dan tentunya selalu progresif dan menjadi lebih baik ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya Junita Khairunnisa sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, rektor, kaprodi, dan tentunya seluruh mahasiswa Universitas Pelita Bangsa atas kehadirannya serta partisipasinya pada hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, sebelum keluar kita sesi foto dulu ya. Boleh teman-teman on cam nih semuanya. Kang Rahmat siap ya foto ya. Boleh kasih aba-aba. Oke, untuk slide pertama dimohon untuk on cam. Bendera siapa itu? Slide pertama. Siap-siap ya. Gaya terbaik. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ayo. Oke, terima kasih Kang Rahmat. Alhamdulillah serangkaian acara dari debat terbuka ini sudah selesai dilaksanakan dengan lancar. Dan teman-teman jangan lupa besok pakai hak pilih suaranya untuk memilih calon ketua BEM FAI UPB. Nanti untuk link pemilihannya akan panitia share pada jam 9 pagi. Dan sebelum itu teman-teman harus sudah mendaftarkan email dengan domain FAI Pelita Bangsa.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan moderator kita besok mau ujian seminar khas proposal tes skripsi itu moderator. Semoga dilancarkan. Amin. Ya, lancar ya Kak Jonita.